ke informasi lainnya, Ketua Umum Partai Demokrasi Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan mengajukan pensiun dari partai berlambang moncong putih. Selama memimpin PDIP selama 18 tahun, Megawati telah membawa PDIP menjadi partai besar dan disegani. Keputusan Megawati Soekarnoputri untuk pensiun dari PDIP sangat disesalkan oleh petinggi PDIP lainnya. Meski demikian, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristanto, menegaskan keputusan Megawati akan diterima dengan baik oleh kader lain. Selama memimpin PDIP sepanjang 18 tahun, Mega sudah berkecimpung di dunia politik yang cukup lama. Peran Megawati membawa PDIP hingga menjadi partai sebesar saat ini. Hasto mengatakan, Megawati ingin PDIP terus maju dan menjadi partai wong cilik walaupun tanpa dirinya. Suara dari struktural partai dan juga simpatisan partai menegaskan bahwa partai memerlukan kepemimpinan yang kokoh dalam prinsip, yang mampu menahan berbagai terpaan gelombang dan badai sekalipun, dan itu berada dalam diri Ibu Megawati Soekarnoputri, suatu kepemimpinan ideologis yang terus-menerus membangun organisasi kepartaian. Nah, sehingga proses kaderisasi akan terus berjalan. Meskipun Ibu Megawati Soekarnoputri menyatakan seperti itu, suasana kebatinan dari internal PDI Perjuangan mengharapkan Ibu Mega tetap memimpin PDI Perjuangan ini sehingga jalan ideologi yang ditempuh betul-betul mendapatkan pengawalan yang baik, termasuk bagaimana sikap dari Ibu Megawati Soekarnoputri yang konsisten mendukung pemerintahan Bapak Joko Widodo. Hasto menambahkan, sejalan dengan pengundurannya, Megawati meminta agar PDIP terus mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dari Jakarta, Boy Mardo, Indra Setiabudi, MNC Media memberitakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya. Terima kasih panitia atas kehormatan diberikan kepada saya untuk memberi sedikit tanggapan terhadap pidato kebangsaan yang disampaikan oleh Saudara Anies Rashid Baswedan, calon gubernur kita untuk 5 tahun yang akan datang. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, karena waktu yang singkat mungkin saya tidak sebut semuanya, tapi tokoh-tokoh yang hadir tentunya tadi Presiden PKS, Pak Aksa Mahmud, Pak Haji Rhoma Irama, Dr. Hidayat Nur Wahid, Pak Hashim Djohadi Kusumo, Ibu Min Uno, Profesor Arif Rahman, Ibu Anies Baswedan, Pak Ridwan Saidi, tokoh-tokoh semua yang hadir di sini. Sebetulnya saya tidak perlu banyak membahas karena sudah ada 2 doktor yang bicara sebelum saya. Mereka saya kira sangat komprehensif, sangat ilmiah, tapi juga sangat operasional dan membesarkan hati kami ya Pak Sohibul, berarti pilihan kita tidak keliru. Saya sebetulnya was-was malam hari ini. Karena saya di luar negeri tiba-tiba dikasih tahu ada acara yang ngundang saya gitu. Biasa ini gaya-gaya anak muda kayak begitu ini. Agak koboi-koboi sedikit, ya kan? Jadi rodo-rodo, ya agak nakal-nakal dikit lah ini. Tapi karena saya percaya, ya sudah, aku hadir. Padahal saya belum tahu apa yang mau dibicarakan Anies ini, ya kan? Ternyata yang disampaikan luar biasa. Saya curiga Pak Anies ini mungkin punya kemampuan telepati. Jadi bisa nangkep apa yang di hati saya dan di pikiran saya. Ya berarti
Pak Sohibul, nggak salah pilihan kita. Dan karena itu tidak perlu panjang lebar komentar saya. Ya, agak rawan kalau saya terlalu lama bicara di podium itu. Saudara-saudara, tadi yang tersentuh bagi saya kepekaan beliau dan komitmen beliau, dan saya yakin bagian juga dengan Pak Sandi adalah kepekaan dan komitmen untuk berjuang sekeras mungkin mengangkat mereka yang paling bawah, mereka yang paling miskin, untuk mengangkat mereka daripada situasi keadaan yang tidak adil di negara yang 70 tahun merdeka, yang sekaya Indonesia. Tidak boleh ada orang yang hidup dengan hanya 500.000 per bulan. Tidak boleh ada orang yang sulit dapat air bersih. Tidak boleh ada orang yang sulit datang ke tempat kesehatan dan sebagainya. Tidak boleh ada 40% anak-anak kita yang tidak sekolah. Jadi ini komitmen kita. Ini juga yang membesarkan hati kita. Kita percaya bahwa dua tokoh ini akan bekerja dengan sebaik mungkin untuk rakyat Jakarta dan rakyat Indonesia. Saya hanya ingin sedikit menyinggung apa yang sudah tadi disinggung juga. Kita rasakan sekarang kok seolah-olah ada suasana yang tegang. Pemilihan gubernur, kenapa dijadikan suatu situasi yang tegang? Kita sepakat demokrasi itu adalah jalan yang terbaik. Demokrasi adalah sistem satu-satunya yang menjamin stabilitas dan perdamaian. Saudara-saudara, saya pernah dituduh mau kudeta. Pada saat itu saya memimpin 34 batalion tempur Republik Indonesia. Kalau saya mau, mungkin saya mampu mengambil alih dengan cara kekerasan, dengan cara senjata. Tapi saya dengan sadar tahu bahwa tidak ada negara yang bisa aman, bisa stabil, bisa damai, bisa maju kalau pengambil alihan kekuasaan, kalau pergantian kekuasaan dilaksanakan dengan tidak sah, dengan tidak legitimate, dengan tidak demokratis. Kesadaran saya itulah yang membuat saya tidak melakukan itu. Sekarang kita teruji atau sedang diuji dan akan diuji. Apakah elit bangsa Indonesia ini mampu melaksanakan demokrasi? Atau apakah elit bangsa Indonesia ini akan membiarkan demokrasi kita dirusak, demokrasi kita disandra, demokrasi kita dibajak. Dibajak oleh apa? Dibajak oleh kekuasaan, dibajak oleh uang. Saudara-saudara sekalian, kalau demokrasi kita dibajak oleh uang, berarti yang berkuasa adalah mereka yang punya uang banyak. Bukan rakyat yang berkuasa. Dan yang muncul nanti pemimpin-pemimpin yang dikendalikan oleh mereka yang punya uang banyak. Dan saudara-saudara, marilah kita belajar sejarah. Marilah kita belajar sejarah ribuan tahun
Marilah kita buka buku-buku seluruh peradaban manusia. Sejarah menunjukkan kepada kita bahwa tidak mungkin ada sebuah negara yang langgeng, yang berhasil di atas ketidakadilan, dan tidak mungkin keadilan dicapai dengan cara-cara curang, dengan cara-cara berkuasanya uang. Negara-negara maju harus kita akui, seperti di Eropa Barat dan di Jepang dan di Amerika Utara, mereka sangat kapitalistis, tapi sistem demokrasi mereka berjalan dan mereka sangat-sangat menjaga agar politik uang tidak merajalela. Saudara-saudara, marilah kita bicara, marilah kita melihat fakta, marilah kita mendengar apa yang sedang terjadi, pembicaraan di mana-mana. RW-RW mau dibagi uang, RT-RT mau dibagi uang, pemilih-pemilih mau dibagi uang. Ini menurut saya membahayakan demokrasi. Saya menghimbau semua pemimpin-pemimpin masyarakat, marilah kita ingat jangka panjang. Marilah kita ingat masa depan bangsa kita. Siapapun yang menang di setiap pemilihan, biarlah kemenangan itu di atas kebenaran. Biarlah kemenangan itu di atas keadilan. Biarlah kemenangan itu di atas kejujuran. Demi anak-anak dan cucu-cucu kita. Agar bangsa ini bangsa yang terhormat. Agar semua pemimpin Indonesia dihormati, diakui. Bukan karena kelicikan. Bukan karena kekuasaan. Bukan karena uang. Bukan karena kekuatan. Saya menghimbau semua unsur dari semua pihak. Marilah kita jaga demokrasi kita. Dan janganlah mengira rakyat kita bodoh semua. Janganlah mengira rakyat kita yang miskin-miskin itu semuanya bisa dibeli. Dan marilah kita belajar dari sejarah manakala saluran-saluran demokrasi dirusak, manakala saluran-saluran keadilan disumbat, rakyat akan menentukan sikapnya sendiri dengan caranya sendiri. Dan itu yang kita harus hindari. Kita harus hindari munculnya kemarahan rakyat. Karena rakyat tidak bisa berharap keadilan dari sistem yang korup, sistem yang tidak berpihak kepada keadilan, sistem yang tidak berpihak kepada kejujuran, sistem justru yang melanggengkan kebohongan dan melanggengkan keangkuhan, keserakahan, dan kesombongan. Saya kira itu pesan saya. Selamat berjuang, Pak Anies dan Pak Sandi. Kami titip kepada kalian, kalau kalian berkuasa nanti, janganlah kalian korupsi, jangan kalian mencuri uang rakyat. Hanya itu. Kalau kau berkhianat kepada rakyat, saya memimpin juga rakyat untuk menurunkan kalian semua itu. Tapi kami yakin Anda tidak akan berkhianat. Karena seleksi kami sangat ketat. Saya kira demikian, jangan terlalu lama saya di sini.
Kalau sudah panas suasana, waduh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, nama budaya. Terima kasih. Pak Anies, Pak Sandi, selamat berjuang. Rebut Jakarta, selamatkan Indonesia. Hapuskan kemiskinan semampu kamu. Terima kasih. Ya, itulah dia sambutan dari Bapak Prabowo Subianto yang luar biasa sekali.